salah satu detailnya aku ditarik tangannya ke alat kelaminnya. Ya kalau takut masuk dan kunci kamar karena mami kan harus kerja. Kalau logikanya kalau misalnya orang ketakutan ngapain ada di kamar aku? Anaknya mau diperkaos, cerita sama maminya bilang gara-gara kamu, pasti kamu yang centil, gile. Hai, apa kabar kembali lagi? Let's go, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Let's go, masih update tentang kasusnya si Michelle Ashley ya, anaknya Pinkan Mambo gitu. Dan kemarin ini dia udah podcast di Deddy Sumargo. Nah, tapi ternyata mamanya ini buat video live TikTok dan bilang, saya nggak salah, salah anak saya. Ya, kenapa pakai anduk doang ke kamar saya? Oh, dicaplok kucing garong. Enggak ya, gitu. Jadi, gimana nih, guys? Oke, sebelum kita masuk ke live TikTok mamanya ya, kita dengerin omongannya Ashley dulu nih. Sampai sejauh mana? Separah apa itu? Cuman diintip atau disentuh? Mungkin lebih dari sentuh, lebih ke secara badan aku. Dan salah satu detailnya aku ditarik tangannya ke alat kelaminnya. Jadi di sini ditanya sama Deddy Sumargo, kamu waktu tanda kutip ya dilecehin gitu sama papanya kamu? Bukan papanya ya, sama si bedbah itu. bedbah. Kamu tuh diapain sebenarnya? Nah, sebenarnya dia bilang ceritanya dia tuh dilecehin bagian badan gitu. Lebih tepatnya tuh di bagian badan gitu. Kita berasumsi aja ya, dia bilang bahwa bagian badan berarti bagian badan Ashley yang pada saat itu dia umur 12 tahun itu digrepe-grepe gitu. Bangsat emang. Kalian mau tahu mana muka bedbahnya ini? Kita hujat. Memang pantas dihujat nih. Pelecehan gitu. Nah, habis itu dia bilang diapain lagi. Nah, juga pernah tangannya Ashley ini itu diambil terus dibawa ke kemaluan si bedebahnya ini gitu, si pelaku ini ya. Jadi tangan kamu nganggur sini daripada nganggur. Bedebah sih memang anak kecil ya, 12 tahun men. Kronologi yang salah satunya aku habis mandi terus seterusnya kan, dan dia bilang kayak, ya aku bisa bilang aja ke media kayak kamu yang nyamperin suaminya ke kamar. Nah, terus juga di sini Ashley itu juga udah bilang kan sama mamanya, kan kita udah bahas ya, mamanya nggak percaya. Masa sih suami saya bisa melakukan hal seperti itu ke kamu? Mungkin. Kenapa mamanya nih nggak percaya? Lesku kan bertanya ya masa sih suamiku tuh ngelakuin hal itu ke kamu? Dia nggak pernah ngelakuin itu sama aku. Nah, jangan-jangan kalau diranjang nggak mesra nih si suaminya sama Pinkan Mambo. Makanya Pinkan Mambo nggak percaya. Nggak mungkin dia aja sama aku aja, aku nggak disentuh gitu. Nah, kebesaran ya, nggak bisa nyentuh. Kebesaran hatinya membuat tidak bisa disentuh gitu maksudnya. Aja ke media kayak kamu yang nyamperin suaminya ke kamar, dasar orang aneh. Tayangan video ini kan dia bilang, aku tuh akan, kalau mama nggak ada tindakan ya, aku lapor nih polisi. Ya udah, silahkan lapor aja. Aku juga bakal lapor ke media mah. Berdebah kamu? Silahkan lapor aja, siapa yang mau percaya? Kalau kamu lapor ke media ya, nih Pinkan Mambo yang ngomong ya, saya juga akan bilang bahwa itu salah kamu doang. Kenapa kamu pakai anduk ke kamar? Kamu yang berarti yang godain yang kecentilan gitu. Itu dia katanya si Pinkan Mambo ya. Kok malah anaknya diancam? Ini Lesku nggak ngerti ya. Kalau pertanyaannya kan salah kamu sendiri, kenapa kamu ke kamar pakai anduk doang? Ya kan saya habis mandi, mama berdebah kan udah bilang saya habis mandi mah, makanya saya perlu ke lemari yang ada di kamarnya mama. Kalau saya bawa cangkul saya habis macul mah gitu mah. Mama ini nggak masuk logika nih. Nah, ini ngomongannya netizen ya. Oh, ternyata nggak cuman Ashley aja nih, ternyata beberapa netizen juga pernah mengalami hal yang sama. Dia bilang, sama aku pas SMP sama bapak sendiri, berapa kali kabur dari rumah, pulang lagi ke rumah karena nggak tahu harus kemana, tidur di mana gitu. Yang kedua bilang, aku juga pernah waktu SD sampai sekarang masih jadi bapak tiri, alhamdulillah sekarang aku udah nikah dan itu jadi alasan aku buat nikah muda gitu. Berarti nggak cuma Ashley aja, ada beberapa kasus di mana anak perempuan ini juga dapat perlakuan yang bejat, mesum, mukundo, keleng, anjing, dilecehkan itu. Bangsat emang. Tanggapan mamanya bahkan lebih kaget lagi. Coba kalian tonton video yang ini. Kejadian lagi tuh terakhirnya dia takut, dia bilang gitu. Ya kalau takut masuk dan kunci kamar karena mami kan harus kerja. Nah, dia bilang ini. Dia udah cerita sama maminya. Ini bahkan Pinkan Mambo sendiri yang bilang, "Ma, aku takut. Kalau kamu takut, kamu ke kamar dan kunci pintunya. Kan mami harus kerja." Waduh, gimana guys kalau kalian punya orang tua kayak gitu ya?
Dia cerita, Ashley ini cerita sama maminya untuk mendapatkan perlindungan, tapi malah disuruh melindungi diri sendiri gitu. Jadi let's go, pertanyaan nih, ada diskusi apa antara Pinkan Mambo sama suaminya ya? Ini pertanyaan let's go ya, setelah tahu kejadian ini. Yang, kamu kan suami aku ya, ini anak aku tuh udah cerita, kamu ngelecehin anak aku itu, kenapa sih kamu melakukan hal itu? Kenapa sih ada pertanyaan seperti itu ya, perbincangan? Karena anak kamu lebih cakep daripada kamu. Apalagi dong, nah, nggak tahu ya, nggak arti ya itu. Maksudnya, ada nggak sih pernyataan, kamu jangan deh ngelakuin itu tuh dosa, itu tuh nggak pantas banget dilakuin buat seorang ayah, tahu nggak kamu? Alah, diam kamu! Kamu kerjanya cari uang aja yang bener! Kamu manggung-manggung sana, anak-anak biarin aku yang mengurus. Nah, ini gimana nih? Apa pertanyaannya nih gitu? Jadi gimana nih yang supaya kamu tuh nggak gangguin anakku lagi? Caranya adalah, kalau kamu kerja, anak kamu tuh suruh kunci pintu. Kan kalau aku kan di rumah sendirian, nggak ada kamu lagi kerja. Adanya siapa? Adanya anak aja. Apalagi dia pakai anduk. Ya kan aku, batinku bergejolak ya. Gimana kalau lain kali kalau kamu tinggal keluar rumah, kamu suruh anak kamu kunci pintu aja. Nah, kan ada dialog kayak gitu ya harusnya. Nih, dialog seperti apa nih? Kenapa Pinkan Mambo nggak bilang, ini nggak tahu ya, let's go, kerjaannya si suaminya apa ya? Kalau pengangguran atau nggak di rumah doang? Kayaknya di pengangguran ya. Dia bilang kalau Pinkan Mambo kerja di rumah sendirian sama papanya. Kenapa nggak ajak suaminya aja? Mulai sekarang kamu jadi manajerku aja, jadi asistenku aja. Kamu kemana pun aku kerja, kamu ikut daripada kamu di rumah melecehin anakku. Nah, itu kan banyak sebenarnya nih solusi untuk masalah ini ya. Gitu. Harus kerja keluar rumah. Yaudah, kalau aku harus kerja keluar rumah, ya kamu harus masuk dan kunci, karena saya kan harus cari uang. Nggak mungkin dong saya ngurusin hal gituan, anak saya mau makan apa. Nah, dia juga bilang, saya tuh harus kerja, nggak mungkin saya ngurusin hal begituan. Nggak mungkin saya ngurusin hal begituan. Anakmu mau diwewew. Ini baru dipegang-pegang aja. Kamu nunggu anakmu sampai diapain sih, Pinkan Mambo, sampai diwewew gitu. Nggak mungkin saya ngurusin hal begituan. Ini hal masalah serius. Anak saya susunya mau makan apa? Mau makan apa susunya gitu. Ini anakmu hampir aja disuruh makan sosis papanya. Bahkan mama kamu nggak kasih susu, papa ada sosis gitu. Nah, kan kasihan ya, heran. Saya pulang, ngapain dia ada di kamar saya? Kalau logikanya, kalau misalnya orang ketakutan, ngapain ada di kamar aku? Katanya sih framingnya Pinkan Mambo ya, dibilang setiap saya pulang rumah, ngapain dia ada di kamar saya gitu. Kan di otaknya Pinkan Mambo bahwa si Ashley ini nih, setiap saya keluar, pasti dia yang godain suami saya. Dasar ganjen, anak sendiri ya, setan. Nah, kenapa kamu nggak berpikir bahwa setiap saya pulang ke rumah, dia di kamar saya, bangsat, pasti suamiku nih punya kerjaan. Kenapa nggak mikir ke situ? Kenapa mikirnya ke, pasti anakku nih yang berdebah ganjen. Kenapa? Nih, nggak ngerti ya? Kan dia anak kecil ya? Dia kan anak kecil, coy. Dia juga nggak ada di tempat kok. Saya mau bela, yang bilang mau bela suami juga, saya nggak tahu kejadiannya. Mau bela Michelle juga nggak tahu kejadiannya. Ya bagaimana? Bagaimana saya mau bela? Nah, dia bilang, saya nggak tahu gimana mau bela ya, saya nggak tahu kejadiannya. Mau bela suami, saya nggak tahu kejadiannya. Mau bela anak, saya nggak tahu kejadiannya. Ya, saya nggak tahu gitu. Masa kamu nggak tahu kejadiannya? Let's go aja lebih tahu loh. Boleh, let's go kasih tahu ya. Nih komentarnya agak lain emang ibu yang satu ini ya. Semoga anaknya kuat. Anaknya udah nggak kuat, kan udah kabur. Anaknya udah bilang pintunya rusak, gimana sih Bu? Oh iya, Rizky udah bilang ya, pintunya rusak gitu. Kalau ibunya, pintu hatinya rusak. Waduh. Dan Pinkan ini memang sering banget live TikTok ya. Dan live TikToknya Pinkan ini dinonton sama anaknya gitu. Bahkan anaknya juga bilang, bahkan Pinkan ini kayak framingnya kalau dia adalah korban gitu. Bukan anaknya yang korban. Karena dirinya itu, nama baiknya itu udah tercoreng gitu. Dan sekarang kalau ditanya si cowok ini ya, cowok berbahaya ini, itu di penjara berapa lama? Nah, menurut vonis yang didengar sama Ashley, itu penjaranya 10 tahun. Kalau maksimal pelecehan kan 12 tahun ya, menurut undang-undang. Tapi menurut undang-undang yang didengar sama Ashley itu 10 tahun. Tapi vonis yang terjadi sebenarnya dia nggak tahu. Dia nggak tahu berapa lama si papa tirinya ini di penjara. Nah, menurut kalian Pinkan Mambo ini kenapa? Alasannya dia nggak akrab gitu sama si Ashley Michelle ini. Padahal Ashley Michelle ini kayaknya cakep, baik gitu. Waduh. Kalem gitu ya. Ada yang bilang bahwa ini warning untuk para single mom ketika sudah menemukan pasangan hidup. Anak itu lebih penting dari apapun. Semangat terus ya untuk kamu deh. Iya bener gitu. Jadi sampai pelecehan tuh wah nggak masuk akal sih menurut Let's Go ya. Kalian gimana nih tentang tanggapan dari
Pinkan Mambo yang sudah membela diri, membela diri ya, bahwa dia nggak tahu cerita sebenarnya, dia nggak tahu harus bela siapa, dan juga salahnya si anaknya sendiri, kenapa nggak kunci pintu, kenapa dia pakai anduk doang gitu. Suami saya nggak salah. Coba kalian komennya di bawah. Thank you banget yang nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye. Misteri makna behind the scenes video klipnya. Nah, memiliki